pada Encik Syarat.
Alhamdulillah, kita tadi mendengar pengisian dari Dr. Najib mengenai kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Sekarang kita ke sesi yang kedua, satu lagi tajuk yang amat penting, iaitu mengenai kolonialisme, imperialisme, sekularisme dan modernisme. Kita menjemput Prof. Syahrin, tapi mungkin agaknya beliau ada sedikit masalah teknikal. Kita akan tunggu beliau masuk. Tapi sementara beliau log in, izinkan saya sharing major point ataupun point utama dalam diskusi kita pada pagi ini. Saya tak ada note, mungkin sharingnya agak tidak organized, tapi mungkin boleh sebagai ice breaking dari menunggu Prof. Kalau kita melihat sejarah umat Islam sepanjang 1,500 tahun, 1,400 tahun, berbagai tragedi yang telah kita alami. Tragedi yang kita sering ingat ialah penaklukan Mongol ke atas Iraq, ke atas Jordan, dia ke Turki juga. Dan memanglah satu kekejaman kemanusiaan yang sangat dahsyat lah. Kita sering mendengar sungai Tigris itu, sungai Frat itu menjadi hitam oleh dakwat-dakwat buku-buku yang diumumkan dalam sungai itu oleh orang-orang Mongol ini. Itu suatu tragedi yang melanda umat Islam yang amat dahsyat. Tapi kita tidak punya banyak material ataupun penulisan daripada kekejaman Mongol ini, walaupun itu ada suatu kenyataan. Ada juga satu pendapat mengatakan Mongol ini dia baik dengan orang agama, dan mereka juga menubuhkan library ataupun memelihara buku-buku. Itu saya dengar juga pendapat-pendapat scholar mengatakan Mongol ini quite compromising with religious element. Satu lagi tragedi yang melanda umat kita ialah pada sekitar abad ke-17, 18, 19, iaitu kolonisasi daripada ini suatu yang amat menyedihkan kita, dan daripada tragedi ini masih fresh dalam ingatan kita. Maksudnya benda itu masih baru berlaku. Jika sahabat-sahabat biasa dengan Frantz Fanon, buku dia Wretched of the Earth, beliau menceritakan bagaimana kekejaman orang Perancis membunuh hampir 1 juta ataupun 2 juta orang di Algeria. Baru itu maksudnya bukannya 100 tahun dulu, ini tahun 60-an. Frantz Fanon menulis tahun 60. Dia meninggal tahun 63 gitu, 60. Dia menulis tahun 40-an, 50-an. Dan Perancis ini kebanggaan dia ialah membawa pulang tengkorak-tengkorak orang-orang Islam yang dibunuh di Algeria. Dibawa pulang, disimpan di museum di Paris. Ada tuntutan sekarang ini dari kerajaan Algeria untuk membawa pulang tengkorak-tengkorak ini. Dan juga mayat tengkorak ini diletakkan dalam stem mereka sebagai kenang-kenangan kejamnya kolonial ini. Bukan benda yang dimomok-momokkan ataupun ditakut-takutkan. Saya dulu sebelum mengkaji agak mendalam mengenai kolonial ini, Profesor Abdul Hamid Abu Sulaiman sering memulakan dengan kritikan ataupun mengimbau kekejaman penjajah ini. Saya rasa cukuplah, kita sudah ke depan kan, kita sudah di abad 21. Lagi mau kita bicarakan mengenai kolonial ini, kita sudah modern sekarang, kita sudah bersama dengan orang British, dengan orang Perancis, kita sudah jadi citizen of the world. Apalagi yang mau kita
memomokkan ataupun mengungkit sejarah ini. Tapi bila kita kaji secara mendalam, kesannya kepada pemikiran kita, kepada budaya kita, kepada worldview kita, akibat penjajahan ini amat dahsyat. Kalau kita lihat di Indonesia lebih lagi lah. Kita di Malaysia di bawah penjajah British mungkin tidak melihat kecaman-kecaman itu, tapi kalau di Indonesia, Belanda, itu suatu tragedi kemanusiaan. Nabil, kalau Prof Syahrin masuk, maklum saya ya. Prof Syahrin dah masuk lah. Oh okey, mana dia? Tak nampak muka dia. Prof Syahrin, sebab tadi Pak saya Syahrin tengok di On video. Sila bagi salam Pak Syahrin. Okey, saya sambung sedikit lagi sementara Prof resolve dia punya technical matters. So, sebelum kita bicara mengenai kolonial ini, kita harus melihat European Renaissance ini, kebangkitan dunia Eropah ini. Di mana mulanya, apa kisahnya kan. Tak perlulah kita terlalu detail. Tetapi speaking in your own language ni suatu yang besar. Maksudnya bahasa ibunda ini. Dahulu orang gereja ini hanya menggunakan Latin. Orang lain tak bisa guna Latin ni. Maksudnya hanya orang Pope, orang-orang agamawan saja yang bisa guna dan doa-doanya itu dalam Latin semua. Doanya itu dalam Latin macam kita dalam bahasa Arab lah gitu. Dan kerana korupsi gereja di tahun 1400 itu, kita biasa dengar nama Martin Luther. Martin Luther ni protes, dia juga seorang paderi, dia juga seorang agamawan. Dia protes dengan gereja ini, dengan korupsinya, Pope-nya anak luar nikah, menjual doa, macam-macam kan. Dan Martin Luther kata, okay, now we are no longer subscribing to Latin or from the Pope. We will read Bible in our own language, in German. So itulah permulaannya, translation, dan dibantu oleh printing press. Maksudnya printing press ini dari China sebenarnya printing press, tapi Jerman sudah menguasai. So dengan printing press ini, pengaruh church itu sudah diluted. Hello, Syahrin. Pak Syahrin sudah menunggu mau masuk. Okey. Tak ada pun. Nabil sudah, Syazwan? Pas pada Nabil. Pak Syahrin rasanya nampaknya sudah ada. Saya baru cakap, dia sudah ada dalam. Dia sudah waiting for invitation. Okey, silakan Nabil bagi tahu, jemput Pak Syahrin. Okey, baiklah. Jadi Alhamdulillah kita punya bentang sudah masuk ke dalam Zoom ini. Jadi okey, si Pak Syahrin. Ada Pak Syahrin. Okay, mungkin Pak Syahrin boleh test mic dulu. Bagi salam dahulu. Okey. Pak Syahrin buka mute, unmute. Sudah. Okey, bagi salam. Assalamualaikum Pak Syahrin. Assalamualaikum. Mana titik yang? Yang Assalamualaikum Pak Syahrin. Kita mencari tu unmute kan Pak Syahrin, apa siapa ni? Dah. Oh, Syarial. Panggil ibu dan ibu. Okey, Pak Syahrin. Tadi udah hidup ini kok hilang lagi. Ya, sekarang kita mau introduce Pak Syahrin. Okey, Pak Syahrin. Okey, teruskan Nabil. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan bentang kita akan oleh Pak Syahrin akan ditemani oleh saya dan juga Tuan Syahran.
Jadi saya serahkan majlis kepada Tuan Syahrat untuk memperkenalkan sedikit kita punya pembentang pada pagi ini. Seterusnya menyerahkan majlis kepada pembentang kita. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia bersama kita yang amat kita kasihi, ayahanda kita Profesor Syahrin Harahap, seorang ilmuwan, seorang agamawan, dan juga seorang aktivis akademik, bukan sahaja di Medan, di Sumatera, Indonesia, dan juga di Malaysia dan di Southeast Asia. Prof, dengar ke? Prof Syahrin? Dengar. Apa suara saya didengar? Okey, Alhamdulillah. Saya akan menjadi moderator untuk sesi Prof pada pagi ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita ada 1 jam. Prof ada masa 40 minit untuk membentangkan dapatan Prof. Lepas tu kita ada lagi dalam 20 minit question and answer. Ini program kita yang kedua. Prof sudah maklum daripada Datuk Jamil, tapi sekadar makluman sedikit. Kita lebih daripada 20 universitas di rantau ini yang bersama kita pada hari ini, Prof. Tadi pagi kita ada 230 yang bersama kita. Dan ada juga yang daripada bilik seminar mereka macam Unisa, Gontor, itu dalam kuliah mereka itu bersama kita. Alhamdulillah. Prof Syahrin adalah teman rapat kita. Saya dengan Datuk Jamil sudah berapa kali diundang oleh Prof ke Medan dan berbagai acara. Dan saya dan keluarga pernah libur bersama Prof di Danau Toba selama 3 hari 2 malam, Alhamdulillah. Dan kita mutar-mutar di sekitar Danau Toba, melihat keindahannya. Kita ke Brastagi dan lain-lain, Alhamdulillah. Dan Prof juga selalu ke Malaysia. Yang terakhir saya rasa 2019 sebelum COVID, Prof membuat kajian mengenai radikalisme, fundamentalisme dan kesan radikalisme dalam silibus di universiti. So Prof, selain itu Prof juga aktif dalam interfaith dialogue. Prof terlibat dalam berbagai program. Dan Prof juga bersama Datuk Jamil dan Presiden Fatani University, ada juga asosiasi institusi Islam di Asia Tenggara, Datuk dan Prof Ismail Lutfi antara pengasasnya. So inilah aktivitas Prof selain daripada akademik. Beliau juga aktif dalam mengembangkan idea-idea. Hari ini Prof akan membicarakan tajuk yang amat penting. Tadi sementara Prof belum masuk, saya hanya mengambil sedikit perkongsian mengisi masa, iaitu mengenai penjajahan, kolonialisme, imperialisme, sekularisme, modernisme. Walaupun benda ini sudah dibicarakan lama, tetapi kita sebagai orang baru dalam akademik, kita mau untuk peserta-peserta yang mungkin sudah mendengar tapi belum pernah mengikutinya secara serius. Ini topik-topik yang akan menjadi push factor atau pull factor. Kita ini kan perlu musuh dalam hidup kita ini. So inilah musuh kita yang harus kita tentang, yang harus kita lawan. Kadang-kadang kita ni rasa enak di rumah, nyaman bersama keluarga, dengan HP, mau makan apa saja kan, tapi kita tak nampak musuh. So kolonial dengan imperialisme ni sebenarnya kembar. Begitu juga sekularisme dan modernisme juga kembar. Prof akan ulas dengan lanjut. Akademik Prof pernah menjadi dekan, pernah menjadi wakil rektor, pernah menjadi rektor juga di Universiti Wesleyan something Prof.
Dan baru bulan lepas ataupun 2 bulan lepas beliau dilantik menjadi rektor UIN Sumatera Utara. Saya super fan Prof, selalu ikut Prof di Facebook dan juga dialog-dialog Prof. Jadi kami amat berbahagia, amat bergembira Prof dapat bersama kita pada pagi ini dalam kesibukan Prof. Jadi tanpa mengangkat masa, kami dengan hormatnya persilakan yang berbahagia Profesor Syahril Harahap untuk membentangkan misian beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para intelektual muslim yang hadir di dalam seminar ini, terutama Datuk Jamil Usman dan para profesor yang lain di berbagai tempat, berbagai universiti di kawasan serantau Asia Tenggara. Yang saya hormati juga adalah Pak Dr. Syahran Kasim, teman saya yang juga telah bersama menggagas bagaimana kebangkitan cendekiawan dan intelektual di kawasan Asia Tenggara. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu dan saya diberi kesempatan untuk berbicara sejenak berkaitan dengan kolonialisme atau imperialisme, sekularisme dan modernisme. Suatu topik yang amat penting yang juga menyentuh kehidupan kita dalam semua aspek, terutama dalam aspek intelektual dan keilmuan di dunia atau kawasan Asia Tenggara. Maafkan saya, seperti disebut oleh Dr. Syahran Kasim, bahwa kami pernah bersama untuk berdialog di Danau Toba, di Parapat. Kebetulan saat ini saya sedang berada juga di Parapat dan alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan seluruh teman-teman di seluruh Asia Tenggara. Kita mengetahui bahwa setelah kebangkitan Barat, maka Asia Tenggara atau kawasan Nusantara menjadi kawasan yang sangat menarik bagi Barat, dunia Barat. Sebenarnya bukan hanya kawasan Nusantara, tetapi timur, bagian timur, dunia timur, itu menjadi wilayah yang sangat menarik bagi Barat. Oleh karenanya, tanpa menjelaskan terlalu luas, saya ingin sampaikan mulailah terjadi apa yang kita sebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Jadi dunia Barat pada waktu itu, pada abad ke-18-19, itu mengadakan imperialisme, penjajahan ke timur, terutama atau sebagian diantaranya adalah Nusantara kita. Kawasan Nusantara atau kawasan serantau Asia Tenggara. Penjajahan itu bersifat multidimensi. Ada penjajahan ekonomi, ada penjajahan politik, ada penjajahan intelektual, dan bahkan ada penjajahan budaya. Kita dibesarkan ratusan tahun di dalam penjajahan itu, kolonialisme itu dan imperialisme itu, sehingga kekayaan kita diboyong atau dibawa ke barat. Baik kekayaan ekonomi, sumber daya alam, kemudian kekayaan intelektual dan kekayaan budaya. Hingga sekarang ini, jika kita ingin melakukan penelitian mengenai atau riset mengenai masalah-masalah Asia Tenggara,
kita tidak dapat sepenuhnya menjadi atau mencari resources atau sumber-sumber di Asia Tenggara, kita harus mencarinya ke dunia lain, yaitu di Barat. Itu secara singkat deskripsi saya atau description saya mengenai bagaimana terjadi imperialisme dan keterkaitannya dengan kawasan Nusantara atau serantau Asia Tenggara. Yang menjadi masalah kita adalah kalaupun kolonial atau imperialis telah meninggalkan kawasan serantau Asia Tenggara, maka kita tetap atau masyarakat kita masih tetap memiliki, menganut, melaksanakan, dan bahkan memuja para kolonial itu. Kita ambil misalnya contoh-contoh adanya orang-orang di kawasan serantau Asia Tenggara itu amat bangga kalau dia seperti orang Barat, berpenampilan orang Barat, berbicara seperti orang Barat, bergaya hidup seperti orang Barat. Sebenarnya ini adalah peninggalan dari imperialisme itu. Mental terjajah yang kita miliki karena kita dijajah oleh imperialis selama ratusan tahun. Yang menarik dari pengaruh atau impact imperialisme itu juga adalah sekularisme, kehidupan sekuler. Cara memandang persoalan kenegaraan, persoalan kemasyarakatan, bahkan persoalan keagamaan, itu dilihat secara sekuler. Kita ambil misalnya contoh, dalam melihat keilmuan, kita masih mendirikan sekolah umum, sekolah agama, sekolah umum, sekolah rakyat. Universitas kita masih ada universitas umum, universitas agama. Bukan hanya tipologi university, tetapi kita juga mengalami dikotomi keilmuan. Ada batas pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Dikotomi keilmuan ini membuat ilmu pengetahuan di kawasan Nusantara tidak dapat berkembang secara wajar sesuai dengan yang kita harapkan karena alumnus atau tamatan sekolah umum tidak mengetahui masalah agama dan sebaliknya student pada sekolah-sekolah dan universiti agama tidak mengetahui masalah-masalah keduniaan. Akhirnya keilmuan kita menjadi terpecah, tidak utuh, tidak komprehensif, sehingga kita tidak memiliki kemampuan di dalam melihat persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan kenegaraan, persoalan ekonomi, dan persoalan hubungan antar manusia. Tetapi ada titik temu kita yang seharusnya kita junjung tinggi. Apakah masyarakat timur ataupun masyarakat barat? Apakah bekas imperialis maupun bekas yang terjajah? Dua hal. Pertama adalah kita tidak bisa menghindar bahwa kita telah masuk ke modernisasi dunia atau dunia modern, bahkan postmodern. Modern ini bisa dilihat dalam 3 perspektif. Perspektif pertama modern adalah era, zaman, waktu. Kita telah masuk ke dunia modern atau era modern. Maaf. Semua kita, apapun budaya, dimanapun kita hidup, di benua manapun kita berada, kita sekarang ini masuk ke dunia modern. Selain dari itu,
Kemodernan itu bisa dilihat dari bahwa kita memiliki cara berpikir modern. Cara berpikir modern itu yang pertama adalah scientific, rasional, efektif, kemudian mengutamakan kualitas daripada yang lain. Jadi inti dari modernisme itu adalah kita berpikir modern, kita berpikir saintifik, kita berpikir kausalistik. Artinya kita melihat semua persoalan dari sudut causality. Semua ada penyebabnya. Dan semua kejadian akan berujung kepada sesuatu sesuai dengan keharusan logis. Itu yang menjadi titik temu kita, masyarakat dunia, apakah yang pernah terjajah atau yang pernah menjajah, bahwa kita bertemu di dalam modernitas. Tetapi dalam hal modernity ini, masyarakat kita seringkali tidak dapat membedakan mana yang modernity dan mana yang budaya. Saya ambil contoh misalnya. Karena banyak orang barat yang bercelana pendek kalau dia perempuan, kita anggap itu modernity. Padahal sebenarnya itu budaya barat. Sehingga anak-anak kita di dunia timur, termasuk di kawasan serantau Asia Tenggara, mengambil budaya barat, tetapi dianggapnya sebagai budaya modern. Padahal itu adalah budaya di bagian dunia tertentu, wilayah tertentu, wilayah barat. Yang terakhir, titik temu kita, masyarakat dunia adalah moderasi beragama. Artinya, kita harus memandang manusia yang berbeda budaya dan berbeda agama sebagai sesuatu yang merupakan sunnatullah, takdir Allah. Karena kita memandang perbedaan agama, keanekaragaman agama sebagai takdir Allah, maka kita tidak bersifat radikalis, artinya memaksakan paham dan agama kita kepada orang lain. Dengan demikian, moderasi beragama adalah salah satu aspek yang menjadi titik temu anak-anak manusia dimanapun mereka berada, karena ini adalah bagian dari kemodernan dunia. Moderasi beragama di masa yang akan datang merupakan prasyarat bagi anak-anak manusia di dunia ini untuk bisa hidup damai, berdampingan, membangun peradaban dunia yang lebih baik. Oleh karenanya, saya dapat menyimpulkan bahwa kolonialisme itu secara politik sebenarnya sudah berhenti dengan kemerdekaan negara-negara di timur yang pernah terjajah. Akan tetapi kolonialisme masih berlangsung, kolonialisme ekonomi, kolonialisme pemikiran, kolonialisme budaya, dan kolonialisme politik. Yang kedua, sekularisme sebagai akibat dari atau yang dibonceng oleh, yang dibawa oleh kolonialisme masih dianut oleh sebagian besar masyarakat terjajah. Akan tetapi semua ini harus kita akhiri dan kita lebih banyak melaksanakan dan menekuni cara hidup modern yang tadi saya sebutkan, karena kita bertemu di dalam titik modernisme atau modernity, dan kita juga bertemu di dalam titik moderasi beragama. Jika kita terus-menerus mengkaji topik ini, saya kira itu bagian dari cara kita mengakhiri keterjajahan kita di dalam hal-hal yang saya sebutkan. Dan dengan itulah masyarakat Asia Tenggara bisa maju bersama, sejajar, atau bahkan melebihi
masyarakat lain di dunia. Saya kira itu pemikiran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof atas pengisian yang padat yang harus kita buka lagi supaya ada perbincangan-perbincangan. Silakan sahabat-sahabat semua menulis dalam chat box. Saya akan bacakan dan Prof akan menjawab. Sementara menunggu soalan daripada teman-teman semua, Prof, apa pendapat Prof mengenai disiplin ilmu dalam social science ini, dalam sosiologi, political science yang sekarang ini dikuasai Barat? Bagaimana kita mau membersihkan pandangan-pandangan, elemen-elemen dualisme dalam disiplin ilmu ini? Prof boleh kembangkan lagi? Baik, terima kasih Pak Dr. Sahran. Saya kira pertanyaan ini menjadi soalan yang teramat penting dalam dunia pendidikan kita. Itu seperti saya sebutkan tadi, bahwa sebagai bagian dari akibat atau pengaruh imperialisme itu, dunia pendidikan dan keilmuan kita di kawasan serantau Asia Tenggara menjadi bersifat sekularistik. Bersifat sekularistik di sini dalam bentuk dikotomi keilmuan. Social science, kemudian humaniora, dan lain-lain sebagainya, itu dianggap bukan ilmu Islam selama ini, atau oleh kebanyakan orang menganggap bahwa itu bukan ilmu Islam. Jadi ilmu-ilmu di luar, ilmu-ilmu studi keagamaan dianggap menjadi ilmu di luar Islam, sehingga tidak ada keseriusan dari umat Islam untuk menekuni ilmu-ilmu ini. Oleh karenanya, integrasi ilmu atau gagasan integration of knowledge yang sebenarnya dalam konteks lain perlu kita bicarakan, itu menjadi titik temu kebangkitan keilmuan di kawasan serantau Asia Tenggara, dan peran Triple IT saya kira sangat penting di sini. Jadi tujuan kita yang pertama adalah menganggap bahwa ilmu-ilmu itu bukan ilmu di luar Islam, bukan unthinkable atau sesuatu yang tak dapat dipikirkan oleh umat Islam, tetapi itu sesuai sejarahnya adalah ilmu Islam. Dengan demikian, diharapkan akan muncul ahli-ahli, riset-riset, para student-student yang bersungguh-sungguh untuk mengembangkan ilmu-ilmu itu. Jadi di dalam konsep wahdatul ulum yang dikembangkan misalnya di Universiti Islam Negeri Sumatera Utara, kita mengembangkan wahdatul ulum, kesatuan ilmu, unity of knowledge. Jadi di sini tidak ada lagi pembatasan secara dikotomis antara ilmu umum dengan ilmu agama. Ilmu umum yang diistilahkan selama ini kita sebut dengan Islamic Science, dan ilmu agama yang diistilahkan selama ini kita sebut dengan Islamic Studies. Jadi ilmu itu menjadi satu. Ketika kita menganggapnya ilmu itu menjadi satu, maka kita harapkan semua umat Islam mempelajari, melakukan riset, melakukan studi-studi mengenai ilmu-ilmu yang disebut oleh Dr. Sahran tadi. Dan kita perlu sadar bahwa ilmu sosiologi, antropologi, dan lain-lain sebagainya yang dikembangkan kuat di wilayah Barat sebenarnya banyak sekali mengambil
kasus-kasus, fakta-fakta, dan data-data justru dari kawasan Nusantara, Asia Tenggara, kawasan serantau Asia Tenggara. Jadi kita dijadikan objek di dalam ilmu sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Kemudian kita belajar ke barat tentang ilmu itu. Jadi solusinya menurut saya, Pak Syahran, adalah kalau kita menghilangkan sekularisasi ilmu dengan integrasi ilmu, integration of knowledge, yang pada akhirnya kita semua harus meyakini dan menganggap bahwa ilmu itu semua adalah ilmu yang satu, datangnya dari innamal ilmu indallah, bahwa ilmu itu semuanya adalah dari Allah. Oleh karenanya ilmu-ilmu itu semua adalah ilmu Islam. Saya kira demikian, Pak Syahran. Terima kasih, Prof. Ini ada soalan yang menarik daripada Abbas daripada Fortoni University. Soalannya itu agak hypothetical. Apa pendapat Prof akan terjadi sekiranya tidak ada kolonialisme berlaku di Asia Tenggara? Ataupun apa hasilnya, Prof maksud tadi, kalau kita dapat menyatukan ilmu ini? Keilmuan kita di kawasan serantau Asia Tenggara sebenarnya dari masa yang amat jauh, sejak manusia ada di kawasan Asia Tenggara, perkembangan ilmu itu ada. Akan tetapi memang dapat kita lihat bahwa komunikasi keilmuan kita lebih banyak ke dunia Islam dan sedikit komunikasinya dengan dunia Barat. Dengan terjadinya kolonialisme, memang lalu lintas hubungan komunikasi antara ilmuwan Barat dengan Asia Tenggara itu menjadi lebih kuat. Meskipun tidak satu-satunya jalan, akan tetapi kita dapat mengatakan para ilmuwan menumpang di kolonialisme untuk datang ke timur, termasuk kawasan serantau Asia Tenggara, untuk menjalankan keilmuan mereka. Tetapi kita tidak bisa mengatakan jika tidak ada kolonialisme, maka kita tidak memiliki atau menguasai ilmu. Sebab banyak juga ilmu pengetahuan yang berkembang di kawasan serantau Asia Tenggara yang telah berkembang sebelum kolonialisme terjadi. Saya kira begitu. Ya, kalau kita melihat buku daripada Prof Azumardi mengenai perkembangan ilmu di Asia Tenggara ini daripada ulama-ulama di Mekah dan ilmu itu, kalau itu tidak terbentut, kita menjadi suatu tempat satu daerah yang kaya dengan ilmu, insyaAllah. Okey, Prof, ini soalan daripada Ahmad Amir dari Unisham. Setuju tak kalau saya katakan ilmu sains, ilmu kejuruteraan perbankan Islam itu sebahagian dari ilmu akhirat selain daripada ilmu kerohanian? Akhirat itu kalau disebut ilmu akhirat, tapi Al-Ghazali kan ilmu duniawiyah dan ilmu diniyah, ilmu dunia dan ilmu agama. Barangkali yang dimaksud oleh Ahmad ilmu agama itu adalah ilmu akhirat tadi. Sebenarnya saya ingin melihatnya dalam perspektif integration of knowledge, bahwa semua ilmu itu adalah diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan ilmu itu adalah jalan manusia dalam menuju Tuhannya. Dalam perspektif ini, Pak Ahmad, sebenarnya bukan hanya ekonomi, kemudian social science dan teknik, ilmu teknik yang menjadi ilmu akhirat. Seharusnya semua ilmu pengetahuan itu adalah ilmu akhirat yang dikembangkan di sini, diriset di sini, diterapkan di sini, diimplementasikan di sini, diimplementation di sini,
Itu semua harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan oleh karenanya sebenarnya semua ilmu itu adalah ilmu akhirat pada hakikatnya. Terima kasih. Prof, ini soalan ini saya tidak berapa faham, tapi saya bacakan pada Prof. Bagaimana Prof daripada Yunida ni, Amir dari Yunida Gontor, bagaimana Prof menafsirkan waspada peringatan Nikolim yang diwanti-wanti Soekarno? Bagaimana elaborasinya di dunia Islam ASEAN? Oh ya, barangkali yang dimaksud waspadai neokolonialisme. Oh, neokolonialisme. Barangkali ya, barangkali. Ya, oke. Tadi sudah saya sebutkan yang dari Yunita, kawan saya, sahabat saya, bahwa neokolonialisme itu tidak lagi berbentuk kolonialisasi wilayah atau area, bukan penjajahan teritorial wilayah, tetapi neokolonialisme itu berbentuk kolonialisme ekonomi, sistem-sistem ekonomi, filosofi ekonomi, kolonialisme keilmuan, ilmu-ilmu yang dikembangkan secara sekularistik, bukan ilmu yang integralistik, dan kolonialisme budaya. Budaya kita dijajah dan kemudian ditukar dengan budaya lain. Saya kira itu yang dimaksud dengan neokolonialisme, dan itu telah di warning oleh pendiri bangsa, founding fathers bangsa Indonesia, Pak Insinyur Soekarno, bahwa itu harus diwaspadai, dan ternyata warning beliau sekarang ini terjadi. Banyak kita yang tidak sadar bahwa sesungguhnya kita telah dijajah secara penjajahan baru atau neokolonialisme. Saya kira begitu Pak Sahran. Oke, saya ambil dulu soalan daripada Mizan ini, agak relevan dengan diskusi kita. Adakah moderniti itu asing dari Islam? Bagaimana kita sebagai Muslim akan hidup sebagai orang moden dengan selamat? Ya, terima kasih. Ini saya kira penting pertanyaan ini. Modernity dari tadi saya sebut 3 perspektif. Modernity dari sudut waktu atau time. Kalau modernity dari sudut waktu itu milik semua umat manusia. Karena dunia ini telah memasuki era modern. Dan dengan demikian modernity di sini adalah milik semua umat manusia. Perspektif kedua, modernity itu adalah cara berpikir, cara hidup, dan cara memandang masalah yang saya sebut tadi dengan rationality. Rationality bukan ajaran orang pada wilayah tertentu, teritori tertentu, tetapi rationality itu diajarkan oleh semua kitab suci dan bahkan telah dipahami oleh semua community yang memiliki kitab suci. Dalam perspektif ini, maka modernity itu bukan milik orang lain, tetapi modernity itu berpikir rasional, berpikir sistematis, bertindak rasional, itu adalah milik seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, modernity dalam arti gaya hidup. Gaya hidup modern adalah gaya hidup yang sesuai dengan rationality, kemanusiaan, kesopanan, kehormatan, dan lain-lain sebagainya. Jika ini kita anggap sebagai gaya hidup modern, maka gaya hidup rasional, bermartabat, terhormat, adil, dan lain-lain sebagainya itu dalam milik Islam. Dan sampai di sini 3 perspektif itu adalah sebenarnya milik Islam. Kalau kita memandangnya demikian,
maka kita akan bisa hidup sebagai manusia modern yang tidak tercabut atau tercerabut dari akar-akar kepercayaan dan budayanya sendiri. Saya kira demikian, Pak Dr. Sahran. Terima kasih, Prof. Ada 2 lagi soalan. Lepas itu kita akan jemput Prof untuk membuat ringkasan ataupun summary-nya. Ya. Yang pertama dari Marzuki. Prof, saya Marzuki. Apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi Islam selintas rantau Asia Tenggara dalam menghadapi sekularisasi yang ada di kampus? Sebab banyak sekularisasi itu dikembangkan oleh kampus Islam sendiri. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua dari Alif Fadila, dia daripada UINSO ni. UIN Sumatera ini. Izin Prof, apakah radikalisme, terorisme yang terjadi di Asia Tenggara ini termasuk di Indonesia pada beberapa saat lalu adalah salah satu dampak buruk dari kolonialisme dan imperialisme? Kali jawab. Terima kasih, Mas Sahran. Apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri sekularisme di university atau perguruan tinggi di kawasan serantau Asia Tenggara? Yang pertama, saya kira jalan terbaik yang kita lakukan adalah melakukan paradigma integration of knowledge. Itu suatu keniscayaan. Sebab kalau ini tidak kita lakukan, maka kita tetap berada pada filosofi yang dikotomis, yang sekularistik. Oleh karenanya integration of knowledge itu menjadi suatu keharusan bagi seluruh pendidikan tinggi Islam, university Islam, sehingga di university itu telah hilang pandangan sekularistik mengenai ilmu, mengenai masyarakat, dan mengenai ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Jadi UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, telah bertekad untuk menegakkan paradigma wahdatul ulum atau integration of knowledge di dalam semua kurikulum, pengajaran, pendidikan di sekolah, dan juga di dalam riset dan community development, pengabdian kepada masyarakat. Itu telah dibuat sistemnya, telah dibuat ukuran-ukurannya, sehingga nanti dalam semua aspek dapat diterapkan. Saya kira itu yang pertama. Alif Fadila, apakah radikalisme dan terorisme adalah impact atau akibat dari kolonialisme? Iya, betul itu. Sebab cara memandang radikalisme itu seringkali bersifat sekularistik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekularisme dan terorisme itu sering muncul sebagai kebencian terhadap penjajahan-penjajahan yang terus berjalan. Oleh karenanya, radikalisme dan terorisme itu lahir karena adanya imperialisme atau neokolonialisme yang terus membuat bagian dunia tertentu menjadi sakit hati, terpinggirkan, terzalimi. Dan oleh karenanya, cara mengatasinya adalah bagaimana kita menegakkan keadilan di dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai umat manusia. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Prof dengan jawapan yang padat itu dan tepat, alhamdulillah. Kita bagi masa kepada Prof dalam 3 ke 5 minit untuk merumuskan perbicaraan Prof tadi dan juga soalan-soalan tadi. Silakan Prof. Terima kasih sahabatku Dr. Sahran. Pertama, kolonialisme, imperialisme adalah sejarah kelabu dunia. Kita tidak bisa mundur ke belakang karena itu sudah terjadi di dunia ini. Oleh karenanya,
yang penting bagi kita adalah memahami kolonialisme itu secara proporsional, secara adil, dan kemudian menghentikan hal-hal yang negatif dan bisa mengambil hal-hal yang positif dari terjadinya peristiwa kolonialisme itu. Oleh karenanya, tugas kita sekarang adalah bagaimana membangun masyarakat dan keilmuan di kawasan serantau Asia Tenggara yang lebih elegan, yang lebih bermartabat. Karena Islam yang kita anut itu tidak pernah memusuhi umat manusia. Dan oleh karenanya kita diberikan Rasulullah prinsip yang sangat universal, khudil hikmah walau ayyu wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah ilmu, ambillah yang baik walau dari mana pun datangnya. Dan pada saat yang sama kita diminta untuk selalu berbuat baik pada yang lain. Akhirnya saya mengharap kepada Datuk Profesor Datuk Jamil Usman, Triple IT, dan tentulah sahabat saya Dr. Sahran, supaya diskusi-diskusi semacam ini, seminar-seminar semacam ini terus kita jalankan sehingga kawasan Asia Tenggara akan lebih maju di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Syarin. Terima kasih Datuk. Datuk mau cakap sikit? Terima kasih Pak Syarin. Ya.